Oke, annyeonghaseyo Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 44 ya, textbook IPS topik Korea teman-teman, buku kedua, halaman 174 buku Anda ya, silakan dibuka. Bab 44 ini judulnya adalah Painte Jacobel has Golden Yo. Ini akhiran Golden Yo bisa diartikan karena ya Robun ya. Karena saya telah melakukan pekerjaan painte. Painte itu mengecat. Nah, jadi karena saya telah melakukan pekerjaan pengecatan. Seperti itu ya teman-teman untuk judulnya. Kemudian kita tarik ke bawah, di sini ada Dewail percakapan pertama. Saya akan coba putarkan untuk audionya, silakan Anda simak dulu. 44과 페인트 작업을 했거든요. 대화 1. 리안 씨, 무슨 냄새 나지 않아요? 작업장도 아주 엉망이고요. 어제 늦게까지 페인트 작업을 했거든요. 너무 늦어서 정리를 하나도 못하고 퇴근했어요. 일 시작하기 전에 환풍기 돌려서 환기부터 해야겠어요. 리안 씨는 작업 도구 먼저 정리해 주세요. 작업 도구는 쓰고 나서 바로바로 정리해야 해요. 안 그러면 나중에 못 쓸 수도 있거든요. 네, 제가 얼른 치울게요. Ya, seperti itu ya Yorobun untuk obrolannya. Sini sudah lumayan panjang untuk obrolannya. Antara Mas Tuan dengan Mas Rian mengenai tempat kerja yang berantakan seperti itu ya. Kemudian disampaikan sebab akibatnya kalau misalkan alat kerjanya berantakan seperti itu. Oke. Yang pertama Mas Tuan kalimatnya mengatakan katanya, Rian sih, Mas Rian, musen nemse naji anayo, tidakkah Anda mencium bau sesuatu? Oke, saya ulangi ya. Musen nemse naji anayo, jian itu diartikan sini tidakkah. Nah, itu ya. Tidakkah Anda mencium bau sesuatu? Kemudian, jak objangdo aju ongmangigoyo. Jak objang artinya adalah tempat kerja ya, Rebun. Tempat kerjanya juga aju dalam bahasa Korea, ini Indonesia diartikan adalah sangat. Ya, jadi tempat kerjanya juga sangat ongmangada, artinya adalah berantakan ya, Rebun. Kayak gitu ya. Jadi tempat kerjanya juga sangat berantakan. Kemudian Mas Rian menjelaskan Yorobun katanya, Oje netke kaji painte Jacobel Lescodenyo. Karena kemarin saya telah melakukan pekerjaan pengecatan sampai netke. Sini diartikan larut malam. Ya. Jadi diartikan netke itu artinya adalah larut seperti itu ya. Jadi karena saya kemarin telah melakukan pekerjaan pengecatan kaji sampai larut malam. Nomu nejoso ya, karena sampai terlalu larut malam ya. Jongril hanado motago tuigeneso. Jadi saya pulang kerja ya Rebun dengan tidak membersihkan hanado satupun ya, karena sudah terlarut malam. Mungkin karena kerjaannya terlalu malam ya, habis lembur itu dia langsung pulang aja. Makanya dia nggak bersihin sama sekali, seperti itu, nggak dirapin sama sekali. Tadi kan paginya itu berantakan seperti itu ya. Saya ulangi Yorobun, nomu nejoso jongril hanado motago twigenesoyo. Jadi saya telah pulang kerja dengan tidak membersihkan satupun karena terlalu larut malam. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian Mas Tuan menjelaskan katanya, iri sejak kagi jone. Sebelum, gijone itu diartikan sebelum ya teman-teman. Silakan Anda lingkari. Gijone ini artinya sebelum. Ya. Sebelum Anda memulai pekerjaan, Huanggi doryoso, Huanggi buto, hiagesoyo. Anda harus ya guys, artinya lah harus ya Robun. Anda harus mulai. Guanggi hada artinya adalah mengalirkan udara. Di sini konteks kerjaannya adalah membuka jendela
supaya nanti udaranya itu masuk ke rebun. Ya, udara dari luar masuk, yang dari dalam bisa keluar, seperti itu. Oke, jadi Anda harus mulai mengalirkan udara dengan cara huanggiril dolioso. Artinya adalah menyalakan wangpunggi. Wangpunggi itu artinya ventilasi atau mesin kipas ventilasi, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi kalau kita artikan, sebelum memulai pekerjaan, Anda harus mulai mengalirkan udara dengan cara menyalakan kipas ventilasi. Jadi nanti di setiap tempat industri itu biasanya ada kipas ventilasi, teman-teman. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah nanti merubah ya atau menukar bahasanya. Menukar udara yang ada dari dalam ya dengan udara segar yang ada di luar. Seperti itu. Biar nggak keracunan atau apapun itu ya. Pokoknya biar udaranya jadi bagus lagi. Kemudian dilanjutkan ya Robun. Rian Sinen Mas Rian. Jakob Dogu Monjo Jongrie Juseo. Tolong bersihkan lebih dulu peralatan kerjanya. Oke ya, Jakob Dogu artinya adalah alat kerja. Dogu itu alat. Monjo lebih dulu, Jongrihe artinya bersihkan atau bereskan, Juseo diartikan tolong. Ya, Mas Rihan, tolong rapihkan atau bereskan lebih dulu peralatan kerjanya. Kemudian Jakob Dogunen ya, alat kerja ya Robun. Segonaso baro-baro jongri hiaheo. Harus dirapihkan ya dengan segera ya Robun. Baro-baro itu artinya segera ya. Rapihkan segera. Ya, kita coba lanjutkan teman-teman di bagian ini. Jakob Dogunen segonaso baro-baro jongri hiaheo. Ya, peralatan kerja ya Robun. Ini Jakob Dogunen berarti sebagai subjek ya. Peralatan kerja harus dirapihkan baro-baro artinya adalah langsung. Ya. Langsung segera jadi harus dirapikan segera atau dengan langsung dan ya setelah digunakan. Jadi setelah dipakai peralatan kerja itu harus langsung segera dirapihkan. Seperti itu maksudnya ya. Kemudian angromyon. Jika tidak seperti itu, oke, angromyon kalau kita artikan jika tidak seperti itu, najunge ke depannya. Motse sudo iskodenyo. Nah, jadi karena jika tidak seperti itu, Yorobun, ke depannya tidak bisa pakai lagi. Ini ya, ada akhiran godenyo, saya tadi tidak sempat baca. Kita artikan pertama, Yorobun. Karena jika, ini dari Myon, jika tidak begitu, ke depannya najunge motse sudo obsisko. Artinya tidak bisa dipakai lagi. Begitu ya. Kemudian Mas Rian jawab katanya nih, ya, jika ulen ciulge. Ya, saya akan membereskannya segera. Seperti itu teman-teman untuk penjelasan. Silakan coba Anda bantu untuk isi dulu ya. Oke, jika sudah selesai diisi untuk kosakatanya, silakan saya minta tolong sama Rena dibantu baca untuk soal yang pertama ya, Re, silakan. 작업 중에 나는 냄새는 무슨 냄새예요? Oke, artinya gimana, Re? tempat kerja saya, ada bau apa Ya. di tempat kerja saya? Ya, betul ya. Musen nemse, bau apa atau ada bau apa di tempat kerja saya, seperti itu. Nah ini ya. Nah itu artinya saya, teman-teman. Jakob jangenanen ya, di tempat kerja saya tadi nemsenen musen nemseyo, ada bau apa seperti itu. Ada bau apa tadi katanya? Bau Cat. adalah painte nemse ya. Yeyo ya. Artinya apa? Artinya adalah ya mencium bau cat. Betul, seperti itu. Mungkin karena tadi catnya berantakan ya, makanya tercium bau cat seperti itu. Kemudian yang nomor 2, Re, bantu baca lagi untuk soalnya. 리한 씨는 언제 무슨 일을 할 거예요? Rian Sinen Monjo Musen Irel Hea. 거예요. Oke, artinya gimana? Mas Rihan Oke. akan melakukan
pekerjaan apa? Oke, betul ya, Mas Rihan. Pertama-tama itu dia akan melakukan pekerjaan yang seperti apa? Tadi pertama tuh disuruh ngapain sih? Pertama disuruh membersihkan, Merapikan alat merapikan. kerja, Betul. Jongdabun adalah silakan peralatan dibantu kerja. baca. Jakob. Jakob Dogurel Jongrihal Goyo. Oke, betul ya. Jadi akan merapikan atau membereskan peralatan kerjanya. Seperti itu ya Robun untuk jawabannya ya. Silakan coba Anda isi dulu untuk jawaban. Baik, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 175 buku Anda, teman-teman. Silakan dibuka. Di situ ada owi ya, atau kosakata yang pertama, yakni mengenai jakobjang wangyong. Jakobjang itu artinya adalah tempat kerja, kemudian wangyong itu maknanya adalah lingkungan. Jadi lingkungan di tempat kerja. Silakan Anda isi di bawahnya sini untuk artinya. Kemudian yang pertama adalah kalimatnya doropta. Nah, ini nanti ada tuh di file file latihan untuk hafalan itu ada nanti disebutkan doropta itu artinya apa seperti itu. Jadi audionya hanya mengatakan doropta begitu. Nah, nanti Anda artiin di rumah ya, di dalam pikiran Anda langsung jawab aja nggak apa-apa teman-teman. Doropta kotor seperti itu. Gitu ya untuk file latihan hafalannya. Doropta artinya kotor ya Robun. Kemudian ada lagi keket sada. Nah, ini kedua kosakata ini namanya adalah bandemal. Bandemal itu artinya adalah lawan kata kalau dalam bahasa Indonesia. Kan kita kadang kalau ngerjain soal-soal bahasa Indonesia, kalau yang dulu pernah ujian nasional, itu ada yang namanya persamaan kata dan lawan kata. Kemudian ada lagi soal yang berhubungan, nanti ada tipenya ya. Itu kita bahas di soal triot, cuma ini saya akan coba sampaikan. Doropka itu artinya kotor. Keketsada artinya adalah bersih. Jadi ini kedua kata ini kategorinya adalah bandemal atau lawan kata. Seperti itu ya, Yorobun. Ada doropta, ada keketsada. Kemudian selanjutnya ada ongmangada, artinya adalah berantakan. Kemudian jongriga jalbio ista, artinya adalah ada kerapihan. Nah, ista itu kan artinya ada ya. Sini jongrihada itu artinya rapi. Oke, jadi ada kerapihan atau rapi saja boleh ya. Seperti itu. Sambil diisi ya untuk arti dari perkosakatanya. Kemudian kita lanjutkan. Nemsiga shimada. Artinya adalah nemse itu bau, teman-teman. Ya, jadi baunya itu menyengat. Kemudian ada lagi somi shimada, artinya adalah tingkat kebisingannya parah. Ya, som itu artinya berisik ya, Robun. Somi shimada artinya adalah tingkat kebisingannya parah atau berisik. Kemudian ada lagi kuejokada, artinya adalah rapi dan nyaman. Ini ya. Kemudian ada lagi borida. Borida ini kata kerja artinya membuang. Ya, kemudian ciuda membersihkan, congriada merapikan, wanggiada artinya adalah mengalirkan udara. Ini ya, yang saya maksud wanggiada mengalirkan udara tadi itu seperti ini. Artinya dia buka jendela supaya udara yang dari luar bisa masuk dan udara yang di dalam bisa ketukar dengan yang dari luar seperti itu. Oke, Robun, silakan coba Anda isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah selesai diisi untuk kosakatanya, kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 175 masih ya. Sini ada contoh kalimat rumpang ya, teman-teman diminta untuk mengisi kira-kira akhirannya nanti seperti apa, seperti itu. Nah, kosakatanya yang mana yang ditambahkan yang belakang. Ya, silakan Anda coba isi ke kosakata yang rumpang berikut ya, nanti akhirannya seperti apa. Ini kan seregire. Nah, kalau seregi itu artinya sampah. Kalau sampah berarti kata kerjanya diapakan, seperti itu. Oke, Robun, waktunya 3 menit mulai dari sekarang, silakan. Baik, jika sudah selesai dijawab, saya minta tolong sama Kak Wiwin ya, nomor 1. Kak Wiwin dibantu baca dulu yang ini. Silakan. Yang nomor 1, Ya. Seregirel Borida. Oke, seregire borida. Nah, kalau Borida. kalimatnya dirubah menjadi informal, berarti akhiran borida menjadi gimana? Boryoyo. Ini ya, boryoyo. Ini kalimatnya dirubah menjadi informal, teman-teman. Dari borida kita ubah menjadi boryoyo seperti ini. Oke. Artinya apa, Kak Wiwin? Membuang sampah. Iya, betul. Nomor 2, silakan dibantu baca lagi. Painte tong jiwoyo. Tongel jiwoyo. Oke, jiwoyo. Artinya apa? Jiwoyo.
Ciuda apa non ciuda? cat-nya, membersihkan, Oke, cat, ciuda itu membersihkan atau membersihkan, membereskan? Sama aja ya, teman-teman. eh, Membersihkan daripada membereskan. kaleng catnya. Tong itu diartikan kalengnya ya, teman-teman, atau wadahnya seperti itu. Nomor 3, Sambon. 읽으세요. Jakob dogu jongri heyo. Oke, Jakob 도구를 정리하다 berubah menjadi Jakob 도구를 정리해요. Seperti itu. Artinya gimana? 정리해요 artinya apa 정리해요? Artinya Merapikan pekerjaan. Merapikan semua pekerjaan. Nah, dogu itu artinya alat. Ya, jadi Oh, merapikan alat kerja. alat kerja. Seperti itu ya. Jadi merapikan alat kerja. Kemudian nomor 4, sabun. 읽으세요. silakan dibaca. Jangmunel yolgo Ini dibacanya Wangiheo. Changmun ya, bukan Jangmun. Changmun. Oh, Changmunel Sangmunel Yolgo yolgo Hangiheo. Wangiheo. Betul ya. Artinya apa? Pintunya dibuka untuk Membuka mengalirkan udara. Changmun. Changmun itu jendela ya, teman-teman. Oh, Membuka iya jendela. dan mengalirkan udara. Udara. Seperti itu ya. Silakan diisi. Oh, tadi sudah diisi ya. Jika sudah, kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Halaman 176 buku Anda. Situ ada munbok atau tata bahasa yang pertama. Bunyinya adalah godenyo. Ya, godenyo ini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan karena. Ya, jadi akhiran godenyo itu diartikan karena ya, Robun. Silakan Anda isi di bawahnya di sini, bisa diartikan karena. Kemudian kalau definisi dalam buku ini katanya mengekspresikan alasan mengenai isi pembicaraan sebelumnya. Seperti itu, oke? Kita coba masuk ke contoh kalimat. Kita coba baca nomor 1. 작업장이 정말 깨끗해요. Tempat kerjanya sangat bersih ya. Jadi akhiran neo itu kita artikan ya, Robun. Tempat kerjanya sangat bersih ya. Kemudian dijawab, 오전에 청소를 했거든요. Karena pada pagi hari saya telah membersihkannya, Yorobun. Seperti itu. Maka untuk godenyo kita artikan karena. Menyatakan alasan. Seperti itu. Oke ya, teman-teman. Jadi karena pada pagi hari saya telah membersihkannya. Kemudian dilanjutkan bawahnya. 내일부터 일주일 동안 쉬어요. Apakah mulai besok kita akan libur sekitar iljuil 1 minggu, teman-teman. Oke, jadi di sini ada kalimat tanya ya, Yorobun, ada ayo dan oyo diakhiri tanda tanya, maka kita artikan apakah. Apakah buto mulai besok neil? Masih ingat ya, ada neil, onel, dan lain sebagainya. Neil itu artinya besok. Apakah mulai besok kita akan istirahat atau di sini diartikan libur? Kita akan libur dengan sekitar iljuil, artinya adalah 1 minggu, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian dijawab, 네, 여름 휴가거든요. Ya, karena hyuga libur, 여름 musim panas. Masih ingat tentang musim Yorobun ada 4 ya, 봄, 여름, 가을, dan 겨울. Yörem artinya musim panas, seperti itu. Karena musim panas. Seperti itu Yorobun untuk jawabannya. Oke, sini fokusnya ke goldennya, jadi akhiran goldennya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya karena. Silakan diisi dulu untuk kosakatanya ya. Oke, jika sudah diisi, mari kita lanjutkan ke bawah Yorobun. Nah, ini ada contoh soal. Silakan nanti Anda isi ya untuk jawabannya, mengikuti daripada gambarnya ini. Oke, ini gambarnya orang sedang membersihkan. Nah, coba kita baca dulu contoh nomor 1, langsung jawab aja ya. 작업장이 아주 깨끗하네요. Tempat kerjanya, ini Yorobun, sangat bersih ya. Seperti itu untuk kalimat ungkapan pertama. Kemudian yang kedua dijawab katanya. 그렇죠, tentu saja. Katanya. 어제, kemarin, gambarnya kan sudah bersih-bersih. Berarti Anda tinggal tambahkan saja. Kalimat bersih-bersih adalah 청소하다. Oke. Kemudian kita akhiri dengan
godenyo, maka kalimatnya berubah menjadi godenyo. 그러지요. 어제 정서했거든요. Jawabannya seperti apa, Sam? Nah, Anda boleh lihat yang ini. 정서했거든요. Tentu saja, karena kemarin telah dibersihkan. 정서했 artinya adalah telah dibersihkan, seperti itu. Silakan diisi Robun jawaban nomor 1. Kemudian yang nomor 2, ini ada kalimat tanya lagi, ya, kalimat ungkapan katanya, 밖에 왜 이렇게 시끄러워요? Kenapa di luar, 밖에 itu artinya di luar ya. Jadi kenapa di luar itu berisik begitu? Nah, jadi kenapa di luar kok sangat berisik seperti itu, gitu ya maksudnya. Kemudian dijawab, ini kan di luar lagi ada konstruksi ya, teman-teman. Maka jawabannya adalah 지금 공사를 하고 있거든요. Karena sekarang 여러분 sedang ada kegiatan konstruksi atau pembangunan seperti itu. Oke, 정답은 adalah 지금 공사를 하고 있거든요. Silakan coba Anda isi dulu untuk jawaban. Baik, jika sudah selesai ditulis untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah ya. Halaman 177 buku Anda, silakan coba dibuka. Di situ ada Dewa I, percakapan kedua. Saya akan coba putarkan, teman-teman. Mohon ditunggu untuk audionya. 대화 2. 매일 치워도 이렇게 분뇨가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지요? 좀 힘들기는 한데요. 그래도 하루라도 안 치우면 너무 지저분해지잖아요. 맞아요. 그런데 사모님, 어제 보니까 분뇨 버리는 곳에 다른 쓰레기도 많던데 따로 분리해서 버려야 하는 거 아니에요? 안 그래도 사장님이 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 가셨어요. 처리 방법이 좀 까다로워져서 교육받고 오시면 말씀하실 거예요. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sini ada obrolan antara Mbah Wong, kemudian Mbak Supika, dan sama Juin Ajumoni atau si ibu-ibu itu ya. Ini sama-sama pekerja semua statusnya teman-teman. Yang pertama si Ajumoni mengatakan katanya, 매일 치워도 이렇게 분유가 쌓이니까 치우기 너무 힘들지잖아요. Pasti kamu capek ya, 너무 힘들지잖아. Itu diartikan 너무 힘들 sangat capek atau sangat kesulitan. Jadi 힘들다 itu artinya luas ya, bisa capek, bisa sulit dan lain sebagainya. Ini diartikan capek. Jadi pasti kamu sangat capek ya, kayak gitu ya. Pasti sangat capek kan? Dibersihkan ya. Ini ada bunyu ya. Bunyu itu artinya adalah kotoran ya, Robun. Kotorannya dibersihkan setiap hari juga, ya. Tetap menumpuk. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita artikan, pasti kamu capek ya. Ada di nomu himderjijanayo, pasti kamu capek kan? Meskipun Yorobun kotorannya dibersihkan juga setiap hari, tetapi tetap menumpuk ya, seperti itu. Iroke itu artinya seperti itu ya. Kita coba artikan per kata Yorobun. Mail setiap hari, ciwo itu artinya dibersihkan, do juga. Iroke begitu, bunyu itu artinya adalah kotoran, Yorobun, kotoran sapi, limbah daripada kotoran sapi. Kemudian sahda itu artinya menumpuk, nikah karena, atau di sini diartikan meskipun tadi. Ciugi dibersihkan ya, nomu itu sangat, himdel itu diartikan capek, cio akhiran cio diartikan kan. Oke. Kemudian dilanjutkan Mbak Huong menjawab katanya, "좀 힘들긴 한데요." Ya, memang agak melelahkan. Jom itu kan artinya agak ya. Memang agak melelahkan katanya. Gredo, biarpun begitu atau walaupun begitu, harurado anciumyon, jika tidak dibersihkan sehari saja, oke, nomu cijobun haji janayo, kan menjadi, Yorobun, sangat cijobun. Cijobun itu artinya adalah kotor, ya, atau akan sangat berantakan. Cijobun berantakan ya. Jadi jika tidak dibersihkan satu hari saja, maka kotornya akan menjadi
sangat berantakan seperti itu. Ini konteksnya di Juksa ya, artinya di kandang yarabbun peternakan. Kemudian Mbak Supika menjawab, katanya Majayo, benar yarabbun. Gronde, ya ngomong-ngomong, Gronde itu bisa ngomong-ngomong atau tetapi ya. Di sini diartikan ngomong-ngomong untuk membuka pembicaraan baru. Ngomong-ngomong samonim, ngomong-ngomong Bu. Oje 보니까 분유 버리는 곳에, ya, kemarin ya, karena saya melihat kemarin 여러분, 분유 버리는 곳에 pada tempat pembuangan limbah kotoran ya teman-teman. 다른 쓰레기를 많은데, jadi banyak juga sampah yang lain atau sampah yang berbeda. Nende koma, ini ada nende, diartikan koma 여러분. Taro 분리해서 버려야 하는 건 아니에요. Ya, 건 아니에요. Bukannya Anda harus membuang ya sampah itu harus dipilih dulu. Maksudnya gini, konteksnya adalah kemarin ya, dia tuh ngelihat bahwasanya di tempat pembuangan limbah kotoran itu ternyata banyak sampah-sampah yang lain. Tetapi dia nanya tuh, bukannya kalau kita mau buang sampah itu harus dipilih-pilih dulu ya. Taro tuh maknanya adalah dipilih dulu. Kayak gitu ya. Kemudian bunyueso artinya adalah kotorannya, kemudian adiboruya artinya adalah dibuang. Jadi harus membuang itu secara terpisah atau dipilih dulu. Kayak gitu. Oke. Kemudian dilanjutkan sama Ajumoni, si ibu-ibu itu bilang katanya, Angredo kebetulan 사장님이 Bapak Direktur ya, 폐기물 처리하는 것 때문에 시청에 갔어요. Kebetulan Bapak Direktur telah pergi ke balai kota dikarenakan 여러분 menghadiri ini pelatihan cara pengelolaan ini ya. Jori ini berarti kan cara pengelolaan daripada pegimul, limbah cair. Pegimul itu artinya limbah umum ya. Jadi kalau kita ulangi, Angredo 사장님이 pegimul 처리하는 것 때문에 시장에 가셨어요. Kebetulan Bapak Direktur telah pergi ke balai kota, sichongnya 여러분. Masih ingat ya, ada sichong, docong, dan gucong di bab sebelumnya teman-teman. Ke balai kota dikarenakan menghadiri pelatihan cara pengelolaan daripada limbah. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan. Jori 방법이 좀 갖다 주어서 교육을 받고. Jadi dia mendapatkan pelatihan tentang cara pengelolaan limbah yang rumit. Kata juoso artinya adalah menjadi rumit 여러분. Dan 오시면 jika dia sudah kembali. Oke, oda itu kan artinya kembali ya. Maknanya adalah sudah pulang ke tempat kandang tadi, ya, tempat peternakan tadi. Malsem hasil goyeo. Dia akan menyampaikannya. Malsem hada itu artinya adalah berbicara. Di sini diartikan menyampaikan. Menyampaikan apa? Saya menyampaikan informasi yang telah dipelajari tadi. Seperti itu ya maksudnya. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan daripada bab Dewa I ya, percakapan kedua. Silakan coba Anda isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi, saya minta tolong sama Mas Rais ya. Mas Rais dibantu baca untuk kalimat tanya nomor 1. Silakan. 사장님은 지금 어디에 가셨어요? Gasyosoyo. Sajangnim은 artinya gimana? Bapak Direktur. Pak Direktur sekarang pergi kemana? Iya, telah pergi kemana? Tadi dia pergi kemana ya? Jawabannya adalah Ke kantor balai kota ya. iya, betul, ke balai kota ya. Jongdapun adalah sichong에 가셔요. Artinya apa? Berarti telah pergi ke balai kota. Nomor 2, Mas Rais. 분유는 얼마나 자주 지워요? Oke, bunyu itu artinya kotoran ya, limbah kotorannya dibersihkan olmana jaju, seberapa sering kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kotorannya itu dibersihkan seberapa sering? Dibersihkan setiap
Tiap hari. ya. Oke, jadi Jeongdapun adalah, silakan dibaca Mas Amin. Bunyonen meil jiwoyo. Oke, bunyonen mail jiwoyo artinya adalah kotorannya dibersihkan setiap hari. Seperti itu ya untuk jawabannya. Silakan Anda isi dulu jawabannya ya, Robun. Oke, jika sudah diisi kita coba lanjutkan ke bawah, teman-teman, di halaman 178 ya. Silakan dibuka. Situ ada kosakata yang kedua yakni mengenai pegimulwa, jongri dogu ya, alat kebersihan ya, Robun, dan pegimul artinya adalah limbah. Oke, jadi ada alat kebersihan dan limbah. Ini macam-macam ya. Yang pertama adalah pegimul. Ini limbahnya masih umum. Bentukannya masih umum seperti ini ya. Kemudian kategori limbah tuh ada dua, yakni piesu, limbah cair, dan pieyu artinya limbah minyak. Ya. Kemudian ada lagi bunyo, artinya adalah limbah untuk kotoran atau besolmul ya. Bunyo atau besolmul ini satu artinya yakni limbah kotoran. Dilanjutkan ke bawah ada yang namanya adalah huang punggi. Artinya adalah ventilasi. Ini kipas ya. Sama dengan kipas angin, cuman fungsinya adalah dia mengalirkan udara, teman-teman. Jadi kayak lebih ke menukar ya, udara dari luar dengan udara yang ada di dalam. Kemudian ada lagi sonsure. Artinya adalah troli pakai tangan. Kalau ini kan trolinya son, artinya tangan. Ya, troli yang didorong ini pakai tangan seperti ini. Rodanya 4 ya, teman-teman. Sonsure itu. Kemudian ada lagi ilryucha. Ilryucha itu artinya adalah gerobak roda 1. Ini biasanya dipakai buat teman-teman yang kerja di konstruksi ya. Jadi biasanya bawa adukan atau bawa batu bata, ini biasanya pakai ini. Atau nanti saat skill test di sektor fishing, ini pakai ini juga dia ya. Namanya ilryucha, gerobak roda 1 seperti itu. Ini bahasanya gerobak celeng katanya ya. Kemudian ada lagi sadari. Sadari itu artinya tangga ya, tapi tangganya dia bukan yang permanen. Artinya tangganya bisa dipindah-pindah. Kalau tangga permanen namanya gedan. Masih ingat ya di bab tentang ruangan, teman-teman? Ada tuh, ada lorong, ada tangga, ada ruangan. Nah, itu gedan itu tangganya permanen, jadi dia tidak bisa dipindah-pindah. Kalau sadari, tangganya dia bisa dipindah-pindah. Seperti ini ya bentukannya. Kemudian made, artinya karung goni ya, Robun. Kemudian ada lagi baguni, artinya adalah keranjang. Ya, ada lagi binilken, artinya adalah tali rafia, seperti itu. Oke, Anda bisa sambil mengisi ya, teman-teman, untuk kosakata per gambarnya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan teman-teman ke bawah. Nah, di sini ada soal gambar berikut kosakata ya, seperti biasa. Silakan Anda hubungkan gambar berikut dengan kosakata yang ada di bawah. Kemudian Anda artikan, ini artinya apa di bawahnya ya. Jadi pastikan ada artinya di bawahnya. Silakan ya Rebun, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Oke, jika sudah selesai, silakan saya minta tolong sama Mas Amin ya. Nomor 1, Mas Amin, gambar apa ini? Adalah gambar limbah. Yang pertama, limbah cair. Ya, limbah cair ya. Limbah cair bahasa Koreanya adalah Piesu. Piesu, betul. Nomor 2 gambar apa ini? Adalah Kedua, kotoran. ya, limbah kotoran ya, teman-teman. Bahasa Koreanya adalah Bunyo. ya, punyu. Ini ya, Bunyo. Punyu ya, artinya limbah kotoran. Kemudian nomor 3 gambar apa ini? Adalah gambar Ventilasi. ventilasi, betul. Bahasa Koreanya apa? Adalah Wanponggi. wampunggi ini ya. Kemudian nomor 4 gambar apa ini, Mas Amin? Yang keempat, gambar tangga. Tangga. Bahasa Koreanya tangga Sadari. apa? Sadari. Betul ya, ini tangga portable, bisa dipindah-pindah. Terakhir nomor 5 gambar apa ini? Yang terakhir, gambar tali rafia. Tali rafia. Bahasa Koreanya Dia vinilken ya. Oke, seperti itu ya teman-teman jawabannya. Silakan Anda tarik garis jawabannya mengikuti yang tadi sudah disampaikan. Kemudian kita coba lanjutkan ke bawah di halaman 179 ya teman-teman. Ada munbob atau tata bahasa yang kedua. Di sini kalimatnya adalah ajida atau ojida. Dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi, ya Robun.
Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita artikan menjadi. Ajida atau ojida ini diartikan artinya adalah menjadi. Ya, diletakkan pada kata sifat yang mengandung arti perubahan kondisi yang semakin menjadi. Seperti itu definisinya ya. Kita coba masuk ke contoh kalimatnya ini. 실내 공기가 훨씬 깨끗해졌어요. Ya, berarti gonggi ini artinya adalah udara. Udara di dalam ruangan menjadi 훨씬 lebih 깨끗하다 artinya bersih. Kayak gitu ya. Ini kan ada joso. Artinya adalah menjadi. Nah, ajida ojida berubah menjadi joso. Ini diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi. Jadi udara di dalam ruangan menjadi lebih bersih. Kayak gitu ya. Contoh yang pertama. Dilanjutkan. 매일 아침 운동을 하니까 건강해졌어요. Saya menjadi lebih sehat ya. Gonggang itu kan maknanya fit ya atau sehat ya, Robun. Saya menjadi lebih sehat. Nika karena berolahraga mail acim setiap pagi. Atau bisa diartikan dari nikah dulu ya, Robun. Karena saya berolahraga setiap pagi, badan menjadi lebih sehat. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada lagi nih contohnya ajida ataupun ojida, tetapi digabungkan dengan gois. Ya, kenapa? Karena di sini dirubahnya adalah menempel pada kata sifat katanya ya. Maka berubah itu menjadi kata kerja sehingga bisa digunakan dengan ungkapan gois. Jadi yang kata sifat tadi bisa dirubah jadi kata benda. Jadi akhirnya ditambahkan gois. Contohnya ini contoh yang salah ya. 날씨가 점점 덥고 있어요. Ya. Cuacanya sedikit demi sedikit sedang panas. Kan kurang tepat ya kalimatnya ya Robun. Maka ditambahkanlah dengan akhiran ajida dan ojida yang diartikan menjadi. Nah, tapi tidak merubah goisnya ya. Jadi perubahannya seperti ini. 날씨가 점점 더워지고 있어요. Cuacanya sedikit demi sedikit menjadi panas. Jadi jigo isoyo ini kita artikan menjadi. Ya. Kalau yang atas ini kan langsung joso seperti itu, artinya menjadi. Ya, kalau yang ini jigo isoyo diartikan menjadi juga ya Robun. Bukan sedang menjadi, tapi langsung menjadi. Seperti itu maknanya ya. Silakan Anda isi dulu untuk arti perkatanya. Baik, jika sudah diisi, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Di sini ada contoh latihan soal ya. Nah, silakan nanti Anda coba isi. Anda baca dulu untuk gambar yang atasnya ya teman-teman. Ini kan kalimatnya adalah Gangburi 깨끗하다 artinya adalah sungainya bersih. Kemudian tanda panah diartikan menjadi. Ya, menjadi Gangburi 더럽다. Artinya adalah sungainya kotor. Seperti itu ya. Jadi dari yang sungainya bersih menjadi sungainya kotor. Terus kalimatnya di sini Pesu temune diartikan karena ya. Karena limbah cair. Berarti gimana? Kalimatnya menjadi Gangburi 더럽 해져서 atau karena limbah cair sungainya itu menjadi kotor. Begitu ya untuk jawabannya. Oke, seperti ini teman-teman. Silahkan Anda bisa diisi. Gangburi 더러워져서 artinya adalah menjadi kotor. Dari kata doropta ya. Gangbur itu artinya adalah sungai. Sungainya menjadi kotor. Begitu jawabannya, silakan sambil diisi untuk nomor 1. Kemudian lanjut nomor 2 ya. Sini ada dongnega joyongada. Seperti itu. Kemudian dongne shimada. Ini ya. Juyong-juyong itu artinya sepi ya, Robun. Nah, jadi suasananya sepi. Kalau yang ini suasana menjadi berisik atau bising. Ya. Kemudian kalimatnya adalah gongsaro heso karena ada konstruksi atau ada kegiatan ini ya. Proyek dan lain sebagainya di situ. Nah, berarti dongne hejoso. Ini ya, somi shimejoso. Dongne somi shimejoso. Kalau kita artikan karena adanya konstruksi suasananya menjadi berisik atau bising. Seperti itu diartikannya ya. Silakan sambil diisi teman-teman untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3
cakep Hwangyong이 napuda ya. Hwangyong itu berarti udara ya. Udara di tempat kerja itu buruk, menjadi udara di tempat kerjanya itu bagus. Ya, kue jokada kan itu maknanya adalah bagus, rapi, seperti itu. Ya. Jongri Jongdone jalhanenika karena saya melakukan perapihan dengan baik, Yorobun, maka Jacob Hwangyong이 kwejuk hejoso. Seperti itu ya perubahannya. Jadi tempat kerjanya menjadi nyaman. Kwejokada itu artinya nyaman. Bisa diartikan ini juga ya, rapi dan lain sebagainya. Tadi ada di atas teman-teman. Silakan Anda isi dulu untuk kosakatanya. Oke, jika sudah diisi untuk jawabannya, kita coba lanjutkan ke bawah teman-teman. Ini ada informasi ya, Jacob Dogu, Jongri Jongdon, penyusunan dan pengaturan alat kerja teman-teman. Anda bisa nanti ngecek sendiri di rumah ya. Ini macam-macamnya. Kita coba bahas sebentar ya, Robun. Yang pertama adalah Sayong Mokjet Haren Gonggu Jongri. Artinya pengaturan alat kerja berdasarkan tujuan penggunaan. Ya, ini detail seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah Gonggu Jomgom, pemeriksaan. Jomgom itu artinya pengecekan ya. Sini diartikan pemeriksaan, sama aja ya, Robun. Ya, jadi pemeriksaan alat kerja. Kemudian ada lagi Gonggu Sayongsi Jumbyong Jongri Jongdon. Ya, jagalah lingkungan sebelum menggunakan alat kerja. Oke, kemudian terakhir adalah boguan penyimpanan. Ini dijelaskan seperti ini. Kemudian di halaman 182 silakan Anda coba buka. Di situ ada IPS Topic Detki ya, teman-teman. Untuk listening, saya akan coba putarkan untuk audio listeningnya. Seperti biasa, continue dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Pastikan Anda menyimak sampai selesai, teman-teman. Supaya bisa mengerjakan dengan baik. Seperti itu. Oke, saya akan coba mempersiapkan audionya dulu. Mohon ditunggu. 44과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 들은 것을 고르십시오. 1번 해수를 여기에 버리는 거예요? 네, 여기가 해수를 버리는 곳이에요. 다시 들으십시오. 해수를 여기에 버리는 거예요? 네, 여기가 해수를 버리는 곳이에요. (2번) 작업장이 더러워요. 그렇죠? 너무 지저분하네요. 다시 들으십시오. 작업장이 더러워요. 그렇죠? 너무 지저분하네요. (3에서 4번) 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리요? 저기에 있네요. 다시 들으십시오. 사다리가 있으면 올라갈 수 있겠네요. 사다리요? 저기에 있네요. (4번) 지금 뭐 하고 있어요? 냄새가 나서 환기하고 있어요.
다시 들으십시오. 지금 뭐 하고 있어요? 냄새가 나서 환기하고 있어요. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. 다시 들으십시오. 오늘 교육 시간에는 지난주에 이어서 작업장 정리가 왜 필요한지 설명하겠습니다. 우선 정리를 잘하면 안전사고를 예방할 수 있고 물건의 낭비를 줄일 수 있어요. 그리고 제품을 잘 관리하니까 품질도 좋아지고요. 무엇보다 기계를 오랫동안 잘 사용할 수 있어요. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman ya. Oke, jika sudah selesai dijawab, kita akan coba langsung masuk ke pembahasan teman-teman ya. Untuk poin nomor 1 sampai dengan 2, perintahnya adalah Gosel Gorosipsio, dengarkan dengan baik, kemudian pilihlah katanya. Ini kan ada macam-macam kosakata berhubungannya dengan audio tadi ya. Kita coba baca untuk nomor 1. Audionya tadi mengatakan katanya, si cewek mengatakan Piesurul yogie porinen goeo. Apakah saya membuang limbah cairnya itu di sini, ya Rabun? Kemudian dijawab sama si cowok, katanya, ne, yogiga piesurul borinen gosieyo. Ya, di sini adalah tempat pembuangan sampah cair, pesu ya, atau limbah cair, sorry bukan sampah ya. Maka berhubungannya dengan apa? Dengan Jungdabun adalah piesu. Ini ya, jawabannya adalah ibon, teman-teman. Silakan dicontreng, jawabannya 2 ya. Bagi Anda yang menjawab 2, silakan dicontreng. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 itu tadi audionya mengatakan katanya Jakob jangi dorowoyo. Tempat kerjanya itu kotor, dorokta. Ya, kemudian dilanjutkan. Drojo. Tentu saja. Benarkah begitu katanya? Nomu jijobun haneo. Sangat berantakan katanya. Sangat berantakan ya katanya. Berarti jawabannya apa? Jakob jangi tempat kerjanya adalah Sambon ya. Jakob jangi dorowoyo. Artinya tempat kerjanya berantakan atau kotor ya Robot. Kalau yang nomor 1 tempat kerjanya bersih. Ya ini tempat kerjanya Ciwoso, Ciuda. Ciuda itu sudah dibereskan ya. Kemudian Jakob jange jongriyo membersihkan. Jawaban yang paling tepat adalah Sambon, tempat kerjanya kotor. Silakan diisi teman-teman, contreng bagi yang betul. Kemudian yang nomor 3 sampai dengan nomor 4 kita coba baca ya Robun untuk audionya. Nomor 3, ini perintahnya adalah soal gambar ya. Jadi hubungkan gambar sesuai dengan percakapan yang ada di audio tersebut. Nomor 3, audionya mengatakan sadariga isomyon olagalsu iskoneo. Jika ada tangga, maka saya bisa naik. Si cewek jawab, Sadario, tangga ya. Jogie isneo, sepertinya ada di sebelah sana. Kira-kira jawabannya yang mana ya Robert? Jawabannya adalah yang 3 saya. ya, jawabannya 3 betul. Artinya tangga, sadari. Hubungannya dengan tangga ya. Kalau nomor 1 adalah gambar Wampunggi ventilasi ya. Nomor 2 ilriuca, artinya adalah gerobak roda 1. Kemudian yang nomor 4 adalah baguni atau keranjang. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan nomor 4 teman-teman. Nomor 4 audionya mengatakan, "Jiga moago isoyo," sekarang sedang melakukan apa? Dijawab sama si perempuan, "Nemse ga naso huanggi ago isoyo."
Saya sedang melakukan huanggi hada, artinya adalah membuka ventilasi atau membuka jendela seperti itu. Artinya mengalirkan udara lah ya. Jadi saya sedang mengalirkan udara karena ada bau yang menyengat. Nemsega naso. Artinya karena ada bau yang menyengat seperti itu. Jawabannya yang mana ya Robun? Jawabannya adalah yang nomor 1. Betul. Ilbon imnida ya. Silakan diisi. Artinya sedang membukakan ventilasi. Kalau nomor 2 sedang apa ini? Sedang beres-beres. Nomor 3 sedang membuang sampah ya. Purida. Nomor 4 sedang merapikan. Berarti jongri ada ya. Oke, jawabannya adalah yang Ilbon nomor 1 ya. Terakhir nomor 5 ya. Nomor 5 seperti biasa. Kalau bentuk soalnya seperti ini. Anda baca dulu. Ya, kalimat tanyanya apa? Namjaga marhal jongri jongdoni. Yo guaro maji anan. Sini garis besarnya ada yang jian. Jian itu artinya yang tidak sesuai ya Robun. Ya, pilihlah yang bukan manfaat penataan lingkungan kerja yang dibicarakan oleh si laki-laki. Jadi yang dicari adalah yang salah, yang tidak sesuai. Oke. Yang pertama kita coba baca ya. Pumjiri tolo jilsu isemnida. Tolo jida itu artinya jatuh. Pumjil itu artinya kualitas. Kualitasnya bisa menurun ya, atau terjatuh. Ini diartikan menurun teman-teman. Kualitasnya bisa menurun katanya nomor 1. Kalau yang nomor 2, anjon sagorel yebang halsu isoyo. Anda bisa mencegah yebang hada sanjon sago, artinya kecelakaan ya. Jadi Anda bisa mencegah kecelakaan. Kemudian yang nomor 3, mulgone nang bire jul su isoyo. Anda bisa menghemat barang-barang. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah pemakaian dari barang-barangnya itu bisa bertahan lama sehingga jadi awet. Kalau awet kan berarti tidak gampang beli barang lagi ya. Beli alat lagi lah kayak gitu. Nomor 4, gigerel ore sayong halsu isumnida. Anda bisa menggunakan mesin dalam jangka waktu yang lama. Ore itu artinya lama ya. Jadi masa pakainya lama seperti itu. Kita coba dengarkan audio yang nomor 5 ya Robun untuk mengetahui jawabannya yang mana. Nomor 5. Onel Gyayuk Siganenen, pada waktu pelatihan hari ini, Jinanjue Iyoso, karena melanjutkan pada pekan yang lalu, Jakob Jangjong Riga we Pilyo Hanji Solmyong Hage Sunida. Saya akan menyampaikan kenapa dibutuhkan yang namanya kerapihan di tempat kerja. Kemudian dilanjutkan, Oson pertama-tama, Jongrirel jalhamyon, jika Anda melakukan dengan rapi atau beres, anjon sagorel yebang isu isgo ya. Anda bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Ini yang pertama ini ada nih. Anjon sagorel yebang hasu. Ini ada ya. Artinya pernyataan nomor 2 itu benar. Kan kita dicari manfaat yang tidak benar. Oke, nomor 2 benar. Jadi kita eliminasi ya. Kemudian dilanjutkan Yorobun. Dan mulgone nang bire jurul suisumnida. Dan Anda bisa menghemat barang. Atau menghemat perkakas. Atau menghemat alat. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kayak tadi ya. Terjadi yang namanya penataan yang bagus. Otomatis to life-nya, masa pakai daripada alat-alat itu bisa lama. Terus tidak gampang hilang. Makanya barangnya jadi awet. Seperti itu. Ini mulgonel nang birel jurul suisoyo, artinya barangnya bisa awet. Jawaban nomor 3 juga betul. Manfaat nomor 3 benar. Jadi nomor 3 juga kita eliminasi. Kemudian dilanjutkan Yorobun, Gerigo kemudian C pumel jalguan rihan nikah, karena Anda melakukan penataan barang dengan baik. Pum jildo cua jigoyo, kualitasnya juga menjadi bagus. Nah, di sini disampaikan kualitasnya jadi bagus. Kalau di nomor 1, pumjiri tolo jilsu ismnida, isoyo ya akhirnya. Kualitasnya itu bisa menurun. Nah, berarti kan bertentangan ya Robun dengan audio yang tadi dibacakan. Jadi nomor 1 adalah jawabannya. Ini yang pernyataan tidak sesuai ya Robun. Artinya harusnya kualitasnya adalah menaik atau meningkat. Sini disampaikan kualitasnya malah menurun. Kalau yang nomor 4 dilanjutkan ya, muot boda ya, lebih penting daripada itu kigerel oretungan jalsayong hasu isoyo. Anda bisa menggunakan mesin dalam jangka waktu yang
Yang lama. Maksudnya di sini adalah mesinnya awet, 여러분. 이게를 오래 사용할 수 있어요. Ini ada ya. Jadi jawabannya adalah sabon. Jawabannya 1번, sorry ya. Nomor 4 juga benar pernyataannya. Jadi nomor 1 yang pernyataannya salah. Seperti itu. Dari 5 soal Anda betul berapa, 여러분? Mas Rais betul 4 semua. Rian. Oke, Mas Rian juga ya. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan daripada listeningnya. Kita coba lanjutkan ke readingnya ya. Silakan Anda buka di halaman 184 buku Anda. Kita coba masuk ke pembahasan ya. Nomor 1 ini apa? Ini adalah gerobak dorong ya. Maka jawabannya apa? Adalah Sonsure. Nomor 1 jawabannya Sonsure입니다. Adalah gerobak dorong. Kalau yang nomor 2 Besolmul입니다. Besolmul itu apa, 여러분? Adalah limbah. Limbah apa? Limbah kotoran ya. Bunyo dan besolmul itu artinya adalah limbah kotoran. Seperti itu. Kemudian ada lagi Ilyuca, ini gerobak dorong roda 1. Biasanya dipakai di konstruksi, di proyek-proyek ya, teman-teman. Dilanjutkan nomor 4, Binilkenimnida adalah tali rafia. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 1. Kalau nomor 2, ini gambar apa? Nomor 2 adalah gambar suaranya berisik. Ini kan ada cing 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 kayak gitu ya. Ini kan tulisannya cing 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 tuh kayak gitu. Jadi suaranya berisik, 여러분. Maka kalimatnya apa? Kalimatnya adalah somi simheyo. Jadi suaranya berisik atau kebisingannya tinggi. Kalau yang ini nemsega simeo artinya adalah baunya menyengat. Kalau yang ini gonggiga kuejokada artinya udaranya itu bagus. Ya. Jongriga duyo ista adanya kerapihan atau rapi seperti itu. Jawaban yang paling tepat adalah nomor 2. Silakan diisi teman-teman. Kemudian kita lanjutkan di halaman berikutnya. Nomor 3 sampai 5 adalah soal bingkan. Yang pertama, nomor 3 kita coba baca dulu ya. 오늘은 작업장이 아주 쾌적하네요. Tempat kerja kita hari ini sangat bersih dan rapi ya. 그렇죠, tentu saja. 청소를 뭐뭐뭐뭐뭐. Nah, berarti kan kita butuh akhirannya karena ya, 여러분. Akhirannya adalah godenyo. Ada nggak yang akhirannya godenyo? Ada ya, jawabannya adalah yang nomor 2. Kalau kita masukkan 그렇죠, tentu saja. 청소를 했거든요. Karena telah saya bersihkan seperti itu ya. Kalau ini hajio berarti 청소를 hajio. Artinya tentu saja kan bersihkan seperti itu. Jadi ini kurang tepat ya. Kurang tepat ya, 여러분. Karena bersih seperti itu saja. Kalau yang ini hago sipoyo berarti ingin dibersihkan. Kalau yang ini akan dibersihkan. Harusnya kan pakainya karena telah dibersihkan. Pakainya pakai godenyo. Seperti itu. Nomor 4 여러분. 며칠 전보다 분뇨가 뭐뭐뭐뭐뭐. 그러죠. tentu saja. 빨리 지워야겠어. Segera dibersihkan. Ini bunyu itu artinya adalah limbah kotoran, 여러분. Boda itu diartikan daripada ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Pilihan 1 kalimatnya adalah mana yoso. Kotorannya menjadi banyak dibandingkan ya beberapa hari yang lalu. Myochil artinya beberapa hari yang lalu. John artinya adalah dibandingkan ya. Boda itu kan daripada dibandingkan ya. Jadi kotorannya dibandingkan beberapa hari yang lalu menjadi banyak. Jawabannya ini nomor 1 ya. Mana joso artinya menjadi banyak. Karena ada joso nih. Airan joso kan tadi artinya menjadi. Ya, kotorannya menjadi banyak dibandingkan beberapa hari yang lalu, 여러분. Terus dijawab katanya. Iya kah? Itu. Pali ciwoya geso. Segera dibersihkan katanya. Kalau yang nomor 2 kalimatnya manamyon nadweo. Kotorannya
tidak banyak dibandingkan beberapa hari yang lalu. Ini kalau yang 2. Kalau yang 3, mana jian goyeyo? Kotorannya akan tidak banyak. Ini nggak tepat ya. Yang terakhir, pun juga kotorannya sebaiknya banyak. Ini juga tidak tepat. Jadi kalimat yang paling tepat adalah mana joso, artinya menjadi banyak. Ini ya, Yorobun. Jawabannya Ilbon, silakan diisi. Kemudian yang terakhir untuk nomor 5, kalimatnya adalah gonggu hamel junbihyo junyowa jongyowa kegibyolo gonggil gubyol heyo momo heya hamnida. Oke. Jadi disiapkan kotak peralatannya, Yorobun. Disiapkan kotak alatnya. Kemudian Anda harus titik-titik-titik. Setelah dipilih-pilih kotak alatnya dengan berdasarkan besar kecilnya. Berarti harus di apa? Harus yang pertama digunakan. Nah, apakah harus digunakan? Salah ya. Jadi harus, kalau berdasarkan besar kecilnya itu harus disimpan. Oke, Jongdapun adalah boguan. Jawabannya 2 ya. Sayong hada itu digunakan, boguan itu disimpan, junbi disiapkan, jonggom dicek. Jawabannya yang boguan. Kita coba cek yang kedua. Iroke, ya, kalau sudah begitu, jalno dungyon, bonggurel anjon nago, suike sayong hasu isunida. Jadi jika peralatannya ditata dengan rapi seperti itu, ya akan memudahkan Anda dalam menggunakan dan mendapatkan keamanan. Aman itu maksudnya aman ya, tidak akan hilang dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk penjelasan daripada bab 44. Jadi besok kita akan melanjutkan di bab 45. Seperti biasa teman-teman, setelah 5 bab pembahasan, Anda akan mendapatkan yang namanya adalah ulangan ya. Saya coba matikan rekam layar dulu, mohon ditunggu.